Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Begitu juga dengan Bapak di sini. Ketemu lagi dengan Bapak, Pak Donald dalam materi yang baru. Wah, udah sampai bulan nih. Keren ya. Anak-anak, kali ini kita akan membahas materi baru. Materinya tentang mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ya. Baiklah, pertama kita lihat dulu pengertian cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, pada umumnya, cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah kata-katanya juga sekitar 5.000 kata atau setidaknya tidak lebih dari 10.000 kata. Oleh karena itu, cerpen sering diungkap dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerita pendek juga umumnya bertema sederhana. Jumlah tokohnya terbatas, jalan ceritanya sederhana, dan latarnya pun meliputi ruang lingkup yang terbatas. Fungsi cerita pendek termasuk ke dalam genre cerita atau naratif fiksional, seperti halnya anekdot. Keberadaannya lebih pada kepentingan memberi kesenangan untuk para pembacanya. Meski demikian, cerita pendek juga tidak terlepas dari kehadiran nilai-nilai tertentu di balik kisah yang mungkin mengharukan, meninabobokan, mencemaskan, dan yang lainnya itu. Sebuah cerita pendek seringkali mengandung hikmah atau nilai yang bisa kita petik di balik perilaku tokoh ataupun di antara kejadian-kejadiannya. Hal ini karena cerpen tidak lepas dari nilai-nilai agama, budaya, sosial, moral, dan edukasi. Kita kupas satu-satu ya, tolong diperhatikan ke depan. Nilai yang pertama, yaitu nilai agama. Nilai agama berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan agama. Nah, berhubungan juga dengan ciri-ciri agama tertentu. Contohnya seperti ini. Tengah malam, Ari terbangun dari mimpi buruknya. Bergegas langsung ke kamar mandi, berwudu dan menunaikan sholat malam serta berserah diri kepada Tuhannya. Nilai yang kedua yaitu nilai budaya. Nilai ini berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. Juga berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan di suatu daerah. Contohnya seperti ini. Nuansa merah dan emas menghiasi kota ini selama perayaan Imlek. Meriah dengan barongsai dan kembang api. Inilah yang membuat Dani selalu ingin pulang setiap perayaan Imlek. Sedangkan nilai yang ketiga yaitu nilai sosial. Nilai ini berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia atau kemasyarakatan. Contohnya seperti ini. Setiap hari Minggu, Dani dan beberapa warga di sekitar rumahnya selalu bergotong royong membersihkan lingkungan yang ada di komplek perumahan mereka. Adapun nilai yang keempat yaitu nilai moral. Nilai ini berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Contohnya seperti ini. Setiap gajian, tak lupa Dani selalu menyisihkan sedikit uangnya untuk membelikan sekedar sekotak susu untuk anak tetangganya yang kurang mampu. Nah, nilai yang kelima adalah atau nilai yang terakhir, nilai edukasi. Nilai ini berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Contohnya seperti ini. Turunkan kakimu dari meja itu, Randi. Tidak sopan seorang siswa berlaku demikian.
Tidakkah kau diajari tentang etika? Nah, anak-anak, demikian yang bisa Bapak jelaskan tentang nilai-nilai yang ada di dalam cerita pendek. Bapak harapkan kalian bisa memahami dan menentukan nilai-nilai tersebut kalau suatu saat berhadapan dengan sebuah cerita pendek. Baiklah, untuk menguji kemampuan kalian, silakan kalian membuka buku paket halaman 63 sampai 67. Di sana ada sebuah cerpen dengan judul Jangan Bilang Tidak, karya Mujahidin Agus. Setelah itu, silakan kalian pahami dan tentukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita bertemu kembali di lain waktu ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Baik, Bapak ucapkan sampai jumpa dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.